Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Dan hari ini adalah hari pertama setelah Lebaran ya. Kemarin-kemarin libur total. Nah, hari ini insya Allah kita mulai ngaji lagi. Dan kita awali dengan kitab Nasoihul Ibad, masuk bab 10 maqalah yang ke-6. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Alhamdulillah sudah hadir Kang Akung. Gimana Kang Akung? Minal aidin wal faizin ya. Kemudian Mahfuzo Cipinang juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Cep Kikih juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustad. Wilujeng boboran siam. Sama-sama nih Kang Cep Kikih ya. Mudah-mudahan Cep Kikih sehat selalu ya. Berkah. Lalula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Lalula? Sehat selalu ya. Kemarin saya mampir ke Empal Gentong Lalula. Masya Allah. Pak Tabrani juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Tabrani ya, Masya Allah. Bu Maya Saroh, assalamualaikum Pak Ustadz, selamat lebaran. Sama-sama. Kemudian Bu Un sang ceriwis ya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Guru, Bu Un hadir. Mangga Bu Un, sehat Bu Un. Pak Tabrani sehat Pak Tabrani. Nah ini Kang Akung. Assalamualaikum Yai, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Kang Akung sehat selalu ya Kang. Hari ini insya Allah dikirim Kang Akung. Mudah-mudahan ada kecocokan ya Kang Akung ya. Pak Tabrani alhamdulillah sehat selalu ya Pak Tab ya. Kemudian Bu Un juga sehat alhamdulillah. Kemudian Bu Dwi Sulistiani juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Dwi? Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Dwi. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo juga sudah siap hadir sepertinya ya. Masya Allah. Ini sudah siap-siap nih. Sedang mengambil air wudhu sepertinya. Suara saya jelas Kang Akung. Ini baru dipakai lagi nih mic-nya. Sehat? Jelas Kang Akung ya, mudah-mudahan ya. Kemudian sang ceria kita dari Tasik juga sudah siap hadir nih, Bu Wiwin Hidayati. Masya Allah. Sehat Bu Wiwin. Kang Akung jelas saya alhamdulillah lula sehat yai, nggak mampir ke sini. Iya gimana mampirnya nggak tahu alamatnya. Gitulah lalala ya. Kemudian ya mudah-mudahan sehat selalu ya lalula ya. Jelas ya Kang Akung ya suaranya alhamdulillah. Omah Nisa juga hadir alhamdulillah. Omah gimana Omah? Minal aidin Omah. Mana nih sang ceria nih Bu Iwin nih. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Sehat Pak Hadi, sang jawara kita. Bu Wiwin Hidayati, bismillah, alhamdulillah Pak Ustaz. Sehat selalu ya Bu ya, Masya Allah. Pak Bahrudin juga sudah siap hadir ya, sudah menyapa kita ya. Mbak Uti Tanaya, Mbak Soliha juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Mbak Uti sehat. Pak Bahrudin juga sudah menyapa kita ya, Masya Allah. Bu Win, maafkan aku Pak Ustadz. Siap-siap sama-sama Bu Wiwin, mudah-mudahan Bu Wiwin sehat selalu ya Bu ya. Pak Diwaluyo sehat Yai, seger buger alhamdulillah. Pak Barudin sehat ya Pak ya, Masya Allah. Kalimantan. Mas Sabarsa 78 juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaikum. Masya Allah. Sehat Mas Sabarsa. Ustadz Azari Malaysia juga hadir. Azari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Salam lebaran, maaf lahir dan batin. Sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum amin ya.
Kemudian siapa tadi kelewat nih? Bu Wiwin, aduh belum kebaca Bu Wiwin. Pak Barudin, alhamdulillah. Ustaz Azari, amin. Boleh diulang tadi ya. Mbak Uti Tanaya, terima kasih Mbak Uti. Mbak Soliha. Mas Barsa, alhamdulillah. Pak Tabrani, puasa plus sakit dibarter dengan pahala dan penghapusan dosa. Masya Allah. Oh gitu Pak Tab ya. Mudah-mudahan Pak Tab hari ini sehat selalu ya Pak Tab ya. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Wiwin Hidayati, memendam rindu, kangen ngaji. Masya Allah. Luar biasa nih kalimatnya itu loh, memendam. Memendam Kang Akung, Masya Allah. Memendam rindu. Masya Allah. Sang dermawan kita belum hadir ya, Masya Allah. Bu Maisaro juga amin, Masya Allah. Kemudian kita mulai ya. Tadi sudah doa belum? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bu Wiwin Hidayati, sudah tak kuat Pak Ustadz. Luar biasa. Sudah tak kuat katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan lah. Begitulah ya. Waduh, sampai mana ini kira-kira ya. Mbak Elsa 31 juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Sehat selalu Mbak Elsa ya. Masya Allah. Kang Akung, Bu Wiwin Hidayati, pegangan Bu Haji. Biar kuat ya Kang Akung ya, pegangan ya. Masya Allah. Kang Dedo mana nih Kang Akung nih? Bu Wiwin Hidayati, iya rasanya gersang. Masya Allah. Muna Diakhira, Bu Haji Hani juga siap bergabung sepertinya ya. Beliau sedang ambil air wudhu ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih Bu Haji. Masya Allah. Mbak Elsa 31, alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz. Siap. Sama-sama Mbak Elsa. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai mana ini? Kita coba aja ya, kalau sudah ya boleh terulang ya. Muna Diakhira, Bu Haji Hani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Haji, sehat Bu Haji? Suaraku jelas Bu Haji. Masya Allah, kemarin demam Bu Haji. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah suaranya sudah mulai jelas ya. Amin, amin. Terima kasih Ustadz, kata Bu Haji Hani. Jelas Ustadz, siap. Yuk kita mulai ngaji ya, sambil nunggu sang dermawan kita. Mudah-mudahan beliau hadir hari ini. Kang Dendo juga belum kelihatan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ustadz Azari siap. Pak Muhammad juga belum kelihatan nih, Pak Muhammad Malaysia. Kemudian Pak Hamid 60 juga belum kelihatan ya. Mudah-mudahan beliau sedang siap-siap. Pak Azman, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Azman sehat Pak Azman. Masya Allah. Pak Azman sehat selalu ya. Ustadz Azari, inna minal ghirati. Inna itu ya. Inna minal ghirati. Mana berarti? Inna minal, oh ini ya pas banget ya. Inna minal ghirati. Oke, sampai sini Ustadz ya. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu yang lainnya Bu Wiwin ya, kita mulai masa barsa. Pak Barudin gimana Pak Barudin? Minal aidin wal faizin Pak Barudin. Sehat selalu Pak Barudin ya, Masya Allah. Lama nggak dengar suaranya Pak Barudin ini, Masya Allah.
Ya, sehat selalu Pak Barudin ya. Hari ini sedang puasa ya, hari ini ya. Mas Sarjub Grosir, Assalamualaikum Pak Guru. Minal Aidin wal Faizin. Sama-sama nih, Mas Sarjub Grosir itu Pak Rahman kalau nggak salah ya. Bu Wiwin, iya kangen suara Pak Ustadz. Begitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini dia Kang Dendo. Bu Wiwin hadir nih Kang Dendo nih. Assalamualaikum Yai. And teman-teman semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehat Kang Dendo, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Wiwin tuh. Dari tadi kangen suaranya katanya Kang Dendo. Kang Dendo alhamdulillah Yai. Masya Allah Mbak Uti Tanaya semua merindukan suara Yai. Oh begitu ya, mudah-mudahan manfaat ya Mbak Uti ya. Pak Hadi Waluyo mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua, sama-sama cep kiki. Kang Dendo sami-sami Kang Dendo. Kenapa Bu Wiwin kangen ya? Begitu Kang Dendo, Masya Allah. Kemudian Mbak Uti amin ya, kita mulai ya. Ini kursinya agak pendek ini, bentar ya saya ganti kursi kayaknya. Bentar nih. Nah, agak pendek tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Time is war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz. Sama-sama Tem. Gimana Tem, sehat Tem? Ini dia Nok Musna juga hadir. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin Yai dan semua santrinya. Masya Allah. Sama-sama Nok Musna. Mudah-mudahan Nok Musna sehat selalu. Masya Allah. Temi Surah alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Kapan nih ketemu lagi nih? Kangen suara azannya. Begitu ya Kang Dendo ya. Kang Akung ya. Nok Musna, amin. Yuk kita mulai ya. Makalah yang ke-6, kita mulai dari hadisnya ya. Ya, mulai dari hadis. Pak Eko Setor juga sudah hadir nih. Pak Eko Setor mau hadir nih, Kang Dendo. Sunan Kalibata sudah hadir belum Ustadz? Udah. Sudah Mbak Sunan Kalibata sudah hadir, alhamdulillah. Tapi Mister Masya Allah, Insya Allah Ustadz sudah direncanakan dengan tim Kang Agung. Masya Allah. Luar biasa nih tim kita ini. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain. Kang Akung subhanallah. Inna minal ghirati ma yuhibbullah. Ma yuhibbullahu. Gitu ya. Bentar nih. Digeser dulu. Oh, yang digeser ininya. Nah, waduh, nyangkut. Jadi inna minal ghirati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullahu. Nah, sampai sini dulu ya. Oke. Pak Eko Setor, Assalamualaikum Yai. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Pak Eko sehat selalu Pak Eko ya. Mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu. Pak Hadi Waluyo, Kang Dendo yang ketinggalan. Oke, Mbak Nelly Cito juga sudah mau hadir sepertinya ya. Pak Supri mana nih Pak Supri ya? Mudah-mudahan sehat selalu nih Pak Supri nih. Belum kelihatan ya. Yuk, saya ulang ya. Dari sini aja biar pas. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, begitu ya. Ruwiya fi'il madi majhul ya.
Karena domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il, maka kalimat di depannya sebagai naibul fa'il ya. Kalimat di depannya diawali dengan ana, berarti akan muncul isim ana dan khobar ana. Nah, isim ana dan khobar ana itulah yang akan menjadi naibul fa'il, begitu ya. Ananya akhwatnya ina, hunya domir mutasil sebagai isim ana. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar ana. Karena qala yang menjadi khobar ana maka butuh makulul qawli. Maka depannya inilah yang menjadi makulul qawli. Ya. Maka annahu sallallahu alaihi wasallam qala ila akhirihi adalah naibul fa'il dari ruwiya. Nah, begitu Nok Musna. Ya, gitu ya Nok ya, mudah-mudahan ya. Inanya huruf nasab dan taukid. Nah, berarti ada isim ina dan khobar ina tapi diawali dengan min huruf jar. Al-ghirati majrur yang dijerkan dengan kasro minal ghirati sebagai khobar inna muqaddam. Nah, begitu. Maka ma isim mausulnya menjadi isim inna muakhor. Begitu ya. Yuhibbu fi'il mudhari Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Yuhibbullahu. Nah, ini adalah silah mausul dari ma. Nah, begitu ya. Jadi inna minal ghirati ma yuhibbullahu, ini adalah kalimat ya, ini adalah kalimat. Nah, kalimatnya ini adalah sebagai makulul qauli dari qala. Inna minal ghirati, sesungguhnya bagian atau sebagian dari kecemburuan, nah, begitu ya, rasa cemburu. Terdapat ma yuhibbullah, sesuatu yang Allah sukai. Begitu ya. Iya, siapa ini? Pak Yog ya, Pak Yog. Kalimat apa kalam Pak Ustadz? Nah, ini sudah diindonesiakan Pak Yog. Kalau saya bilang kalimat, berarti dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arabnya kalam. Begitu. Kalau saya bilang kata, berarti kalimat dalam bahasa Arabnya. Begitu Pak Yog. Jadi sekarang saya sudah diindonesiakan begitu ya. Jadi kalau saya bilang kalimat, berarti terdiri dari kata-kata. Nah, begitu. Ya Pak Yog ya. Oke, siap Pak Yog. Mudah-mudahan Pak Yog istiqomah. Pak Ahmad Rifai juga siap hadir ya. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Ahmad Rifai? Pak Yog, aku baru belajar jurumiyah. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Yog ya. Nah, disinilah latihannya Pak Yog. Ya, jadi kalau sudah belajar jurumiyah, kita langsung praktek. Nah, ini di sini kita belajar mempraktekannya. Begitu Pak Yog ya. Mudah-mudahan Pak Yog istiqomah. Jadi yuhibbullahu adalah silah mausul dari ma. Munadi akhirat, terima kasih. Semoga berkah. Begitu. Jadi sesungguhnya sebagian dari cemburu terdapat sesuatu yang Allah sukai. Nah, wa minha, wawanya atop, min huruf jar, haknya domir mutasil sebagai majrur. Jadi minha ini adalah maktuf, dari maktuf alaihnya minal ghirati. Begitu ya. Maka ketemu ma ini adalah isim mausul sebagai isim inna muakhor. Nah, begitu ya. Karena yang menjadi isim inna muakhor adalah isim mausul, maka butuh silah yubghidu. Nah, ini fi'il mudhari. Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Yubghidullahu, ini sebagai silah mausul dari ma. Begitu ya. Nah, itu. Pak Subagio juga siap hadir ya, Masya Allah. Gimana nih Pak Bagio, sehat selalu ya. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum yaiku. Semoga makin sejahtera selalu. Amin, amin, amin Pak Ahmad Rifai. Gimana nih Pak Ahmad Rifai, sehat selalu ya Pak Ahmad Rifai ya. Pak Subagio, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Bagio ya. Lampung ya Pak Bagio, Lampung ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Yog mau ikut
Naik Pak, mangga mangga. Mau ikut naik monggo. Mau tanya apa nih Pak Yog? Terus berikutnya kalau kita artikan, sesungguhnya sebagian dari rasa cemburu terdapat sesuatu yang Allah suka. Dan darinya terdapat sesuatu yang Allah benci. Maksudnya begitu ya. Jadi cemburu juga ada yang Allah suka dan ada yang Allah benci. Gitu Kang Akung. Nah pertanyaannya cemburu tuh yang bagaimana sih Kang Akung? Nah, begitu kan Akung ya. Nah, cemburu itu atau kecurigaan lah ya gitu. Itu biasanya terjadi kalau dalam contoh mudahnya ya. Pak Ahi Nurdin juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahi. Sehat selalu Pak Ahi Nurdin ya. Kang Akung cemburu kalau Kang Dendo pinter baca kitab gundul. Iya betul betul betul. Saya jadi mau bisa. Oh begitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah pasangan begitu kan. Jadi contoh dari curiga, bukan curiga ya Pak. Cemburu itu biasanya terjadi kepada seseorang yang ragu pasangannya. Setia. Jadi ragu dengan kesetiaan pasangannya. Begitu Bu Wiwin. Jadi mudah curiga dan cemburu. Biasanya begitu ya. Begitu Kang Akung. Waduh, kata Kang Dendo, fitnah ente. Kang Akung. Pak Nurdin, amin Pak Yai. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, begitu ya Kang Akung ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itulah cemburu. Nah, makanya di sini dibahas bahwa cemburu itu ada yang Allah suka dan ada yang Allah nggak suka. Al-Fakir, apa ini tadi? Kelewat. Lilizi, saya belajar tamyiz, nggak apal-apal loh. Begitu. Caranya gini Mbak Lili, kalau memahami tamyiz begitu ya. Kalau ada isim yang nasab, nah begitu. Setelah isim tafdil, gitu aja dulu. Jadi kalau ada isim yang nasab setelah isim tafdil, contohnya misalkan apa tuh? Di dalam surat apa tuh? Ahsanu amala. Nah, begitu ya. Dalam surat apa itu ya? Ahsanu amala. Ahsanu itu adalah isim tafdil, isim yang bermakna lebih, yang polanya ngambil dari af'alu. Kemudian ketemu isim yang nasab, amalan. Nah, itu maka amalannya itu menjadi tamyiz. Begitu saja. Dan terjadi setelah kalimat sempurna. Jadi kalau dalam buku saya, buku Al-Iqlan 2, ketika kalimat itu sudah sempurna, terus ketemu isim yang nasab, nah maka isim yang nasab itu jadi 7 macam gitu. Ya Al-Muluk ya Bu. Ya Al-Muluk. Sang ciriwis kita jawab. Nah gitu Al-Fakir. Ya. Jadi memahaminya begitu aja. Kalau ada isim yang nasab terus bertemu setelah isim tafdil. Gitu. Jadi mudah begitu ya. Dan ingat yang harus menjadikan standarnya kalimat setelah sempurna fiil, fa'il, maf'ul bi gitu kan. Terus masih bertemu isim yang nasab. Maka isim yang nasabnya tuh bisa menduduki 7 macam kedudukan. Di antaranya adalah tamyiz begitu. Oke ya. Oke gitu Mas Yog, mudah-mudahan istiqomah. Ya, Bu Mimi juga hadir alhamdulillah. Ustadz Suheri juga hadir alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Mana tadi? Nah, itu. Jadi sesungguhnya kata Nabi
bagian dari rasa cemburu itu terdapat sesuatu yang Allah suka dan darinya terdapat juga sesuatu yang Allah benci. Nah, begitulah ya. Kemudian dilanjutkan wa inna minal khulaiai. Nah, begitu ya. Khuyalai. Nah, itu. Kedudukan kalimatnya mirip ya, sama persis bahkan ya. Jadi sama persis. Nah, innanya huruf nasab dan taukid ya. Minya huruf jar, al-khulayai majrur yang dijerkan dengan kasro. Minal khulayai ini adalah khobar inna muqaddam. Begitu ya. Maka depannya dibaca isim inna muakhor. Jadi emaknya adalah isim mausul sebagai isim inna muakhor. Kalimat depannya sebagai silah mausul. Yuhibbullahu. Yuhibbu fi'il mudhari'. Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Begitu ya. Yuhibbullahu sebagai silah mausul dari ma. Begitu. Ya. Sama persis. Wa minha ma yubghidullahu. Nah, sama persis seperti di atas tadi ya. Wawunya atop, minya huruf jar, haknya domir mutasil sebagai majrur. Maknya isim mausul sebagai isim inna muakhor. Yubghidu fi'il mudhari, Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Yubghidullahu ini sebagai silah mausul dari ma, begitu ya. Jadi wa minha ma yubghidullahu ini adalah maktuf ya. Sama persis ya. Nah, kalau kita artikan dan sesungguhnya sebagian dari rasa khulaya. Nah, khulaya itu bisa diartikan rasa sombong begitu ya. Ya, boleh diartikan apa ya? Sombong begitu ya. Sama persis ma yuhibbullahu. Jadi sombong itu ada yang Allah suka, begitu Nok Muzna. Wa minha dan darinya terdapat sesuatu yang Allah tidak suka. Itu sama ya. Nah, begitu. Jadi kecemburuan ada yang Allah suka dan ada yang Allah tidak suka. Jadi rasa cemburu itu ada yang Allah suka dan ada yang tidak Allah suka. Begitu juga dengan sombong. Rasa sombong ada yang Allah suka, ada juga yang tidak Allah suka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disukai oleh Allah. Misalkan ada rasa cemburu dan ada rasa sombong, keduanya itu mudah-mudahan masuk ya. Masuk yang Allah suka. Begitu. Nok Muzna. Royal ya boleh Nok Muzna. Tapi kita artikan sombong dulu ya Nok ya. Biar lebih paham. Nah begitu. Bu Wiwin masih Bu Wiwin. Bu Un masih ya. Masalah Cepiki juga masih Kang Akung. Amin. Nah gitu. Fa'ammal ghiratu allati yuhibbu Allah. Nah, fa-nya adalah istiqnaf. Oke, siap Bu Win, fokus. Amaknya huruf nasab. Amaknya adalah huruf syarat wa tafsil. Ya. Maka depannya dibaca mubtada. Ya, makanya dibaca al-ghiratu. Ini mubtada ya. Al-ghiratu. Mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Lalu dijelaskan al-ghiratu itu yang bagaimana. Maka muncul alati. Nah ini alatinya isi mausul sebagai na'at. Karena yang menjadi na'at adalah isi mausul maka butuh silah. Ya, butuh silah. Yuhibbu fi'il mudhari. Ha domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Jadi domir mutasil ketika nempel ke fi'il, maka dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Maka di depannya dibaca Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Yuhibbu Allahu adalah silah mausul dari allati. Maka adapun rasa cemburu yang Allah menyukainya, nah berarti kita baru dirinci Kang Akung. Nah gitu ya Cepiki ya, baru dirinci. Tem Iswar masih Tem Iswar. Masya Allah.
Pak Hadi masih, Pak Hadi. Pak Bahrudin masih, Pak Bahrudin. Ya, Masya Allah. Sip, siap ya gitu. Temisur masih siap ya, Masya Allah. Nah, baru kita rinci ya, karena amma itu fungsinya untuk merinci ya. Jadi rasa cemburu yang Allah suka itu yang bagaimana sih? Nah, begitu kan ya. Yang seperti apa sih? Nah, begitu. Sang dermawan kita belum hadir ya, Masya Allah. Kayaknya ketiduran. Di depan kolam kayaknya, Masya Allah. Pak Hadi Waluyo masih ya? Oke, siap. Bu Hajahani masih, Bu Hajahani. Falghiratu. Nah, ini fa-nya adalah atop. Al-ghiratu ma'tuf ya. Al-ghiratu adalah mubtada ya, yang dirofakkan dengan dhammah. Oke, mana di akhirnya masih Ustaz. V-nya huruf jer ya. Masya Allah. V-nya huruf jer. Kemudian pindah ke sini. Ar-raibati. Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, begitu. Kita bahas satu-satu nih Kang Akung ya. Mudah-mudahan mantap ya. Bu Wiwin masih, Bu Wiwin. Falghiratu. Pak Diwaluyo biar nggak ngantuk sambil makan kacang sisa lebaran. Masya masa masih ada sisa ya. Bu ini Dayati masih. Pak Hamid 60. Assalamualaikum. Jempol maaf telat mohon bergabung. Masya Allah Pak Hamid. Sehat Pak Hamid. Minal aidin wal faizin Pak Hamid. Ya Masya Allah. Tepi jendela Pak Hamid. Masya Allah. Fadli, antum ngajar di mana Ustadz? Waduh Pak Fadli. Aduh, Pak Fadli sehat selalu ya Pak Fadli. Mudah-mudahan semakin mengenal ya. Masya Allah. Pak Hamid 60. Amin. Jadi falghiratu, rasa cemburu. Nah, firraibati ya begitu ya. Jadi rasa cemburu firraibati dalam, nah gitu. Jadi kecemburuan yang muncul dalam keraguan. Begitu. Begitu Bu Wiwin ya. Jadi rasa cemburu yang Allah suka ternyata adalah rasa cemburu yang muncul dalam keraguan. Makanya tadi di awal saya pernah mengatakan ya, seseorang yang ragu dengan pasangannya setia, maka dia jadi mudah cemburu. Dan itu yang tidak termasuk dayus. Ingat bahasan kemarin ya. Dayus itu adalah orang yang tidak memperhatikan keluarganya. Istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Itu dayus. Ya, dia mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi Allah catat humul kufar. Masya Allah. Itulah dayus ya. Makanya di sini kenapa ada rasa cemburu yang Allah suka? Ternyata rasa cemburu yang Allah suka itu adalah, siap-siap nih Bu Bibin, falghiratu firraibati. Jadi rasa cemburu yang Allah suka itu rasa cemburu yang muncul ketika ada keraguan. Waduh, ini istri saya setia enggak ya? Nah begitu Kang Akung. Waduh, ini suami saya setia enggak ya? Akhirnya dia ngecek HP, begitu kan ya, buka-buka WA. Nah, tapi tidak cemburu buta. Itu yang Allah suka. Berarti ada rasa memiliki. Kalau kita kaitkan dengan agama, loh ini kenapa yang nggak ngaji-ngaji ya? Jangan-jangan ustadznya sakit. Itu masuk Kang Akung, Kang Dendo, Bu Wiwin, udah kangen suaranya ini. Kemana nih kok Ustadz kok nggak muncul-muncul? Apa dia sakit? Apa dia ada acara? Nah, itu namanya kecemburuan yang Allah suka. Begitu Pak Hadi, Pak Bahrudin. Oh iya ini kok nggak ada suaranya ya Ustadz? Kemana?
Iya, saya dari kemarin saya kangen ya, Masya Allah. Itu yang Allah suka, Buin. Amin, betul banget tuh, Masya Allah. Nak Muza bukan kepo, Yai. Bukan kepo. Itu muncul dari hatinya yang paling dalam. Gitu. Ya, Opan Ipin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munadi akhirah nok muzna, ketawa nih munadi akhirah. Betul, itu. Berarti ada rasa memiliki untuk syiar Islamnya, untuk menghidupkan kajian-kajian kitab kuningnya. Begitu. Jadi ada rasa cemburu itu. Nah, rasa cemburu itulah yang dimaksud. Jadi rasa cemburu yang Allah suka. Jadi tidak cuek gitu. Mau ngaji, mau enggak, bukan urusanku. Nah, itu berarti tidak ada rasa memiliki. Dayus dalam keluarga disebutnya. Begitu Mbak Uti Tanaya, Bu Nida itu. Rasa gelisah. Begitu, Kang Dendo. Ya. Oh iya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah berpulang ke rahmatullah suluh jiwa. Ya, suluh jiwa. Terakhir saya dengar itu beritanya ada di luar Jawa. Beliau ya. Nah, pas dengar lagi istrinya WA ke saya, beliau sudah tiada hari Selasa kalau tidak salah, menjelang Lebaran ya. Beliau sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah catat husnul khotimah ya. Beliau mulai Daud ya, udah 1 bulan lebih kalau nggak salah ya, sebelum Ramadan beliau sudah mulai puasa Daud ya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang istimewa untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Suwandi juga hadir ya. Mudah-mudahan istiqomah nih Pak Suwandi. Ustaz Azhari kami bersedih. Ya, begitulah Ustaz Azhari ya. Sebetulnya beliau udah lama ngikuti pengajian ini, cuman jarang klik, ya jarang masuk. Nah, kemudian beliau masuk. Alhamdulillah ya. Makanya seseorang itu 100 hari menjelang kematiannya itu biasanya ada tanda-tanda ya. Nah, beliau itu ketemu kita udah 2 kali ya, alhamdulillah. Beliau bertemu, hadir, berkunjung ke rumah. Dan di masjid ketemu dengan Pak Haji Mamat, Kang Akung, Kang Dendo, Pak Hadi, yang lain ya ketemu alhamdulillah. Tapi beliau berpulang lebih dulu. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan masuk kategori husnul khotimah. Amin. Gitu. Kita lanjut ya. Pak Jimmy Paluh juga hadir alhamdulillah. Mbak Uti juga hadir. Amin. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yai. Derek ngaos, mohon maaf lahir batin Yai dan semuanya. Amin. Oke. Bu Un, amin. Pak Ainurdin, amin. Mbak Uti Tanaya. Ya Robbal Alamin. Apa bedanya cemburu buta dengan prasangka? Waduh. Kalau prasangka itu semuanya buruk. Ya, makanya Quran menyebutnya zon. Begitu, Pak. Tapi kalau cemburu, al-ghirah, itu ada yang Allah sukai dan ada yang Allah nggak sukai. Gitu. Tanu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Tanu. Mudah-mudahan Tanu sehat selalu dan istiqomah ya. Masya Allah. Begitu. Jadi, kalau prasangka itu buruk ya. Dia selalu buruk. Tapi kalau ghiro, cemburu, itu ada 2. Ada cemburu yang Allah suka, ada cemburu yang Allah tidak suka.
Nah begitu, yang kita ceritakan, yang kita jelaskan adalah cemburu yang Allah suka. Nah, apa itu? Ketika ada rasa cinta, ada rasa memiliki, lalu muncul kegelisahan, kata Bu Wiwin tadi ya, rasa gelisah. Maka disitulah yang disebut dengan kalimatnya tadi, falghiratu firraibati. Jadi cemburu yang di dalamnya muncul rasa keraguan. Nah, disitulah yang Allah suka. Bu Mesaro, kayak saya cemburu sama Pak Ustadz karena nggak pernah disebut-sebut. Oh, siap Bu Mai, Masya Allah Bu Mesaro, saya sebut nih Bu Mai, Masya Allah. Sehat selalu ya Bu Mai ya. Masya Allah. Kadang kelewat Bu Mai tuh kan sampai Mbak Utinya ketawa. Pak Barudin juga kasih emot ya, Masya Allah. Ya begitulah Bu Mai ya. Bu ini Dayati Bu Maisaro tuh kan sampai pakai emot. Tanu Pak Ustadz sehat kemana aja? Saya nggak di mana-mana nih Mas Tanu. Nah begitu kira-kira ya. Kang Akung Bu Maisaro masih ada. Tuh Kang Akung tuh yang nyapa. Masa Bu Maya tetap semangat ya Bu Maya ya, Masya Allah. Nah ini Teh Mimin hadir alhamdulillah ya. Pak Imam betul terakhir minta dimasukkan ke grup. Oh begitu ya Teh ya. Ya mungkin itu 100 hari menjelangnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam ridhonya Allah di sana. Begitu. Kang Dendo, Pak Hadi Waluyo ini jadi ingat candaan beliau, jangan potong rambut. Oh iya, betul Pak Hadi. Kenangan ucapan beliau adalah jangan potong rambut untuk Pak Hadi Waluyo. Ya Masya Allah. Nah ini sepertinya Pak Haji Mamat mau hadir ini. Masya Allah. Kemana aja nih Pak Haji? Pak Ijam, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Pak Ijam. Sehat selalu Pak Ijam ya. Masya Allah. Kang Haji Mamat nih, siap untuk bergabung ya. Pak Muhammad Juhri juga siap bergabung. Mudah-mudahan Kang Dendo, Pak Diwaluyo. Anda telah melanggar titah beliau. Nah, ini dia sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Nah, inilah sang dermawan kita. Kang Haji Mamat. Masya Allah. Sehat Kang Haji? Pak Haji Mamat sehat ya. Selalu sehat ya. Udah kangen ngaji kata beliau ya. Masya Allah. Ana Fatha mulai jam berapa Yai? Mulai jam 7 tadi ya. Masya Allah. Jadi itulah banyak rasa cemburu yang Allah suka ternyata ya. Nah, seperti Kang Haji Mamat sang dermawan kita juga demikian nanyain kapan Ustadz live-nya. Masya Allah. Pak Jamal, Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Terima kasih Pak Jamal. Teh Mimin, Pak Yai, ada offline tidak sekarang Yai? Hari ini ada offline. Kenapa Teh nanyain offline? Time is where Kang Haji Mamat, aduh udah kelewat nih. Anak Fathas sudah selesai ini belum? Belum, baru sedikit ya. Kita belum masuk referensi ya. Jadi ada rasa cemburu yang muncul karena kecurigaan. Begitu. Kenapa curiga di situ? Curiga yang dimaksud apakah dia setia atau tidak. Begitu kan ya? Di situ muncul. Mudah-mudahan kita bisa dipahamkan oleh Allah. Jadwalnya hari ini jam 9:30 ya. Kenapa Teh Mimin? Ya, jam 9:30 ya, insya Allah. Nah begitu kira-kira ya. Kemudian berikutnya
tentang mana tadi ya? Sampai mana tadi? Nah, wa minha ma yabghadullah. Dan ada rasa cemburu yang Allah tidak suka, yaitu yang disebut dengan cemburu buta. Begitu Kang. Jadi ada cemburu yang Allah itu tidak suka. Apa itu? Ya kebalikannya. Kebalikannya ya. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikan daripada apa namanya? Cemburu yang Allah suka. Jadi masa bodoh gitu kan. Dia masa bodoh. Meninggalkan sesuatu kewajibannya. Itu namanya masa bodoh ya. Nah, itulah yang Allah tidak suka. Ya, cemburu buta. Nah, begitu ya. Kebalikan dari yang pertama tadi. Kemudian di sini ada berikutnya adalah kesombongan. Wa inna minal khulaya, dan sesungguhnya bagian dari rasa sombong. Nah, begitu. Ma yuhibbullah. Terdapat sesuatu yang Allah suka, wa minha ma yubghidullah. Dan dari rasa sombong itu terdapat sesuatu yang Allah tidak suka. Nah, sekarang apa contohnya begitu kan ya? Nah, di sini dijelaskan fa ammal ghiratu allati yuhibbuhallahu. Sama persis kedudukan kalimatnya, tidak berubah. Maka adapun salah baris nggak saya? Salah baris ya. Salah baris nggak? Oh ini benar ya. Nah ini salah baris. Nah ini. Wa ammal khulaya'i allati yuhibbuhallahu. Dan adapun rasa sombong yang Allah suka. Nah di sini jawabannya. Nah ini fa-nya adalah atop. Ikhtiyalu. Fakhtiyalu. Fakhtiyalu. Begitu ya. Ikhtiyalur rojuli. Nah ini ar-rojulinya jadi mudhof ilaih. Jadi fakhtiyalur rojuli. Nah gitu ya. Kemudian ini ada fil qitali wa ikhtiyaluhu indas shadaqati. Nah di sini nih Pak Haji Mamat mudah-mudahan mendengarkan dengan baik ya. Masih Pak Haji masih. Kak Jamal. Apa nih Kak Jamal? Salah lagi bilang khulaya lagi. Oh, kenapa? Kebalik ya. Saya bacanya kebalik nggak? Nah, kita mulai dari sini tadi ya. Khuyala. Benar kan? Masih oke. Okay. Terbalik ya, oh begitu ya. Ya, suka terbalik-balik ya. Mulutnya perasaan teh nggak terbalik, tapi terdengarnya terbalik ya. Coba pelan-pelan. Wa ammal khuyala'i. Bener nggak? Fa ammal khulaya. Khulaya'u ya, bukan khulaya'i ya. Iya. Jadi al-khulaya ini adalah mubtada'nya. Ya. Allati yuhibbuhallahu. Yang Allah menyukainya. Nah, jadi rasa sombong, adapun rasa sombong yang Allah suka itu yang bagaimana? Betul, Pak Ainurdin. Khuyala. Khulaya ya saya bacanya ya. Fakhtiyalur rojuli. Nah, di sini disebut sombongnya seseorang. Boleh begitu ya. Di sombongnya seseorang fil qitali, di dalam peperangan. Nah, gitu. Jadi ketika berperang, seorang lelaki itu harus percaya diri.
bahwa dirinya adalah punya kemampuan. Itu yang akan membuat gentar musuhnya. Itu yang Allah suka. Gitu Pak, keselimpet lidah. Ya. Jadi seseorang lelaki yang berperang dengan rasa sombong, itu maknanya dia percaya diri, bahwa dirinya cukup mumpuni dengan peralatan dan keilmuannya. Sehingga dengan rasa sombongnya itu membuat gentar musuhnya. Jadi bukan rasa sombong yang sifatnya meremehkan. Nah, rasa sombong yang sifatnya meremehkan itu yang Allah tidak suka. Tapi rasa sombong yang membuat dirinya menjadi pede, begitu Bu Wiwin. Ya, menjadi percaya diri. Ya, dengan ilmu dan dengan peralatan yang dia miliki untuk bisa melemahkan lawannya, tapi tidak meremehkan lawannya. Itu yang dimaksud dengan kesombongan seorang lelaki yang Allah suka ketika ada di medan perang. Nah, kemudian yang keduanya, ini Pak Haji Mamat mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan baik ya, sang dermawan kita. Wahtiyaluhu inda sodakoti. Dan rasa sombong ketika bersodako. Rasa sombong ketika bersodako itu jangan kita salah paham. Nah ini, bukan ria. Ya. Bukan ria, orang kaya yang bersodako besar, begitu ya. Orang kaya yang bersodako besar secara terbuka agar jadi teladan. Agar jadi teladan. Dengan kepala tegak dan tanpa merendahkan penerimanya. Itu menunjukkan kemuliaan Islam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Haji Mamat. Insya Allah tidak termasuk ria. Kenapa? Karena dia bersodakohnya itu tidak berniat untuk merendahkan penerimanya. Justru disitulah agar menjadi teladan bagi orang kaya yang lain. Begitu. Bahwa dirinya senang berbagi bukan untuk merendahkan penerima, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Begitu. Takbir Kang Dedo. Nah, jadi insya Allah Pak Haji Mamat, sang dermawan kita telah melakukannya sebagai suri toladan. Sebagai teladan buat kita semua. Ya. Ya. Jadi bukan ria di situ. Bukan. Tetapi Pak Haji akan menunjukkan kepeduliannya dengan harta yang dimilikinya. Dan tidak ada rasa untuk meremehkan, merendahkan penerimanya. Itu. Masya Allah. Itulah beliau Pak Haji Mamat ya. Mudah-mudahan dijadikan contoh buat kita. Begitu Kang Akung. Ya, kemarin kan kita kebagian sarung kan Kang Akung. Tidak ada rasa sedikit pun beliau untuk meremehkan kita. So, monggo perhatikan. Lihat dari wajahnya itu kan. Takwir Kang Dendo. Pak Barudin takwir dari Kalimantan ya. Masya Allah. Bu Un, semoga Pak Haji Mamat panjang umur, sehat selalu. Bu Wiwin, kalau saweran di hajatan gimana Ustadz? Aduh, ini Bu Wiwin pertanyaannya nih. Waduh, saya bikin mikir nih jawabannya Bu Wiwin. Ya, kalau yang suka nyawer di hajatan ya kita niatkan berbagi saja, titik. Begitu. Ya, yang penting tidak ada unsur maksiat di situ ya. Insya Allah. Mbak Uti, Kang Dendo, sarung terbaik yang saya miliki sekarang dari Pak Haji Mamat. Masya Allah. Luar biasa begitu ya. Pak Inurdin, Kang aku cemburu gak kebagian. Nah, itu cemburu yang dicintai oleh Allah. Ya, gitu Pak Inurdin. Abah Oji takbir Kang aku. Ternyata Abah Oji hadir, Masya Allah. Cep Kiki amin doana kanggo abdi sadaya.
Tiasa contoh Kang Haji Mamat. Masya Allah. Time is tambah jelas dan tidak ada. Apa tuh? Belum selesai bacanya di time. Masya Allah. Mbak Fitriani hadir ya. Alhamdulillah. Gimana Mbak Fitriani, sehat? Kang Akung, Pak Nurdin nanti dikirim sama Pak Haji Mama. Masya Allah. Kang Zomad. Kang Zomad mudah-mudahan hadir Kang Zomad. Masya Allah. Ustadz Zuhairi masih, Ustadz Zuhairi. Pak Hamid 60 masih. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Belum kelihatan Pak Muhammad nih. Allahu Akbar Abah Uji. Kang Haji Muhammad. Siap, gerak. Pasal kita doakan ya, mudah-mudahan Pak Haji Muhammad tetap berjaya. Amin. Pak Hamid 60 masih. Alhamdulillah. Rahasia Tuhan, alhamdulillah bisa hadir lagi. Alhamdulillah, rahasia Tuhan, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Sudin Abu Bakar menambah semangat, Masya Allah, untuk berjuang. Alhamdulillah, tadi melalui Kang Akung sarungnya keren, tapi belum apa nih, belum tak pakai loh. Kenapa Pak Hadi? Nok Musda amin, Mbak Uti amin, Masya Allah. Nah itu ternyata ada di sini. Jadi kesombongan yang Allah suka, satu, sombong di medan perang. Dalam rangka percaya diri bahwa dirinya punya kemampuan, ya itu untuk mengalahkan musuhnya. Dan yang kedua, rasa sombong ketika bersedekah. Bagaimana maksudnya rasa sombong di dalam atau ketika bersedekah? Agar jadi teladan dengan kepala tegak dan tanpa merendahkan penerima. Ini menunjukkan kemuliaan Islam. Nah, begitu. Begitu juga dengan Sang Dermawan Nita dari Purwakarta. Ya. Jadi ketika beliau memberikan sesuatu tidak bermaksud untuk merendahkannya, tetapi bermaksud untuk menunjukkan kemuliaan Islam, bahwa Islam suka berbagi, ya begitu kan? Siapa ini? Mas Sae 313. Ustadz, selain Nasul Ibad, kitab apa lagi yang dibahas di live Ustadz? Tafsir Jalalain, Fathur Rabbani, begitu. Ya. Kadang juga masuk kitab ada, ya. Itu Pak. Kang Akung, Pak Haji Muhammad harus terima kasih kepada kita karena ada yang mau menerima. Oh iya betul. Itulah ajaran Fathur Rabbani ya. Jadi ketika kita memberi, maka kitalah yang berterima kasih karena ada yang mau menerima. Masya Allah. Kang Akung mempertegas ya. Masya Allah. Sebentar verifikasi dulu. Dan insya Allah semuanya adalah ikhlas ya. Coba kita lihat di tafsir apa ya? Bentar ini saya pindahin dulu. Kita ambil referensi dari tafsir Al-Munir ya. Kita lihat. Nah, di tafsir Al-Munir nah, kita lihat Kang Akung. Di surat Al-Bayyinah. Bentar ya, saya cepet dulu biar diem. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah di sini ada wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita coba lihat nih Pak Ainurdin ya, Pak Bahrudin. Mana nih Pak Bahrudin? Masih? Bu Wiwin masih, Bu Wiwin. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Wiwin ya, Masya Allah. Wama umiru. Ini wawunya haliyah ya. Maknya adalah nafi. Umiru fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya antum. Siap Bu, Pak Barudin masih Pak Guru. Oke.
Bentar nih saya sambil megangin kameranya. Nah, biar enak. Nah, jelas ya, kelihatan jelas. Jadi wawunya adalah haliyah manya nafi, umiru fi'il madi majhul. Dengan naibul fa'ilnya hum. Dan tidaklah mereka diperintah. Nah, begitu ya. Fi kutubihim. Nah, fi-nya huruf cer, kutubi majrur, wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Di dalam kitab-kitab mereka. Mana kitab mereka? Kat Taurati wal Injili. Jadi seperti di dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu ya. Illa liya'budullah. Nah, ilahnya adalah huruf hasriyah. Linya lam taklil ya'budu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya hum sebagai silah, masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Jadi kalau kita artikan, dan tidaklah mereka diperintah di dalam kitab-kitab mereka seperti Taurat dan Injil hanya untuk atau hanya agar mereka beribadah kepada Allah. Nah di sini ini dalam tafsirnya illaan. Jadi aslinya itu illaan, bukan illa liya'budullah, tetapi illaan. Nah lalu kenapa nih prosesnya? Jadi illaan ya'buduhu. Ini aslinya begitu ya. Nah di sini dalam keterangannya fahudzifat an. Lalu huruf an ini dibuang. Wazidatil lamu. Dan menambahkan lam. Artinya diganti dengan lam. Maka terjadilah liya'budullah. Mukhlisina adalah hal. Ya, hal dari sohibul halnya adalah domir pada lafad hum ya. Lanya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Ad-dina maf'ul bi dari lafad mukhlisina. Jadi ad-dina kenapa dibaca nasab? Karena dia sebagai maf'ul bi dari lafad mukhlisina. Nah begitulah ya. Jadi kalau kita artikan, sedangkan mereka tidak diperintah di dalam kitab-kitab mereka seperti Taurat dan Injil, hanya agar mereka beribadah kepada Allah. Yang dimaksud hanya mereka beribadah kepadanya. Nah ini tadi keterangan i'rabnya, keterangan nahwunya. Mukhlisina dengan tulus, murni, lahu kepadanya. Jadi ibadahnya itu dituntut untuk tulus, murni. Jadi ketika kita bersodako ya betul-betul lillah. Nah, ad-dina dengan ketaatan. Ya. Nah, ad-din maknanya adalah ketaatan. Apa yang dimaksud? Nah, di sini ada ja'ilina dinalahu. Nah, kalau ja'ilina ini asal kata dari ja'ala. Nah, karena bentuk isim fa'il, maka dia menjadi ja'ilina. Ya. Jadi orang-orang yang menjadikan ad-dina. Nah, ad-dinanya jadi maf'ul bi satu. Ini maf'ul bi satu karena asal kata dari ja'ala ya. Ja'ala itu kalau dijadikan fi'il maka dia membutuhkan maf'ul dua. Maka ja'ilina ini seperti beramil fi'il ya gitu. Maka ad-dina jadi maf'ul bi. Ya, dibaca nasab karena maf'ul bi dari polanya. Polanya yang mengambil dari isim fa'il. Jadi orang-orang yang menjadikan ketaatan itu lahu hanya untuk Allah. Jadi ketaatannya hanya untuk Allah wahdahu semata. Nah, biasanya diartikan begitu ya. Jadi wahda itu hal. Wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi biasanya kita artikan orang-orang yang menjadikan ketaatan karenanya hanya untuk Allah, maksudnya begitu, semata. Baru di sini ada nakiyan. Nah, ini nakiyannya adalah maf'ul bi kedua dari ja'ilina.
Orang-orang yang menjadikan nakian, pembersih minasyirki, dari kemusyrikan, dari menduakan. Ketika bersodako, ketika kita memberikan keyakinan diri untuk berperang karena Allah, ketika kita bersedekah, betul-betul tulus dan bersih dari hal-hal lain. Nakian minasyirki. Begitu. Itulah orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Nah, begitu ya. La yushrikuna bihi, dan mereka tidak mensekutukan, dan mereka tidak membandingkan, dan mereka tidak menduakan bihi, terhadapnya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi orang-orang yang betul-betul punya rasa sombong, tapi kesombongannya itu yang Allah sukai. Dua, yang pertama ketika di medan perang, dan yang ketiga dia bersedekah. Dan keduanya adalah bentuk ketaatan. Mereka tidak diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Makanya di sini disebut mukhlisina lahuddin. Begitu kan? Nah, apa itu mukhlisina lahuddin? Ja'ilina dinalahu wahdahu nakiyan minasyirki. Tuh, begitu. Jadi orang-orang yang menjadikan ketaatannya itu karena Allah saja, tidak karena yang lain. Begitu. Dan orang-orang yang menjadikan ad-dina, ketaatannya itu takiyan minasyirki, pembersih dari kesyirikan, pembersih dari menduakan Allah. Nah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kita semakin difahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dimaksud ketika seseorang menjadikan kesombongan itu menjadi sesuatu yang Allah suka. Ya, jadi dua tempat. Yang pertama sombong ketika di medan laga. Ya, dan yang kedua kesombongan di saat bersedekah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran di bulan Syawal ini ya. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita. Begitu ya. Yang biasa puasa Daud, hari ini jadwal puasa ya. Dan insya Allah besok jadwal buka. Lanjutkan. Nah, ini Pak Supri ini baru hadir nih beliau. Pak Supri gimana, sehat Pak Supri? Ya, hari ini sebagai pembuka kita tutup dulu kajian kita hari ini. Insya Allah kita lanjut besok ya. Begitu, mudah-mudahan untuk pembuka ini mudah-mudahan menjadi pengobat rindu, kata Bu Wiwin itu. Kangen dengan suaranya. Bu Maesaro ada masih, Bu Maesaro? Saya sapa sekarang Bu Mae. Biar tidak ada kecemburuan katanya. Masya Allah. Kecemburuan yang Allah suka ya. Subhanallah. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf. Bu Wiwin betul lah. Oke, kemudian Pak Sudin. Pak Sudin, jam berapa besok? Insya Allah jam 7, Pak Sudin. Ya, mudah-mudahan Pak Sudin bisa istiqomah ikut. Munadi akhirah Bu Hajahani, sang dermawan kita dari Purwakarta. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah. Alhamdulillah sehat selalu. Udah sehat ya Bu Haji ya? Alhamdulillah. Pak Muhammad hari ini tidak hadir ya. Bu Un juga sampai selesai. Pak Hamid 60. Pak Ijam juga hatur nuhun ilmunya. Masya Allah. Pak Ahmad Rifai syukron ya iku. Mohon maaf lahir batin. Siap Pak Ahmad Rifai, mudah-mudahan sehat selalu. Omah Nisa sampai selesai. Abah Hoji juga sampai selesai. Teh Mimin alhamdulillah sehat selalu ya Teh ya. Mudah-mudahan Teh Mimin tetap dalam keberkahan. Amin. Munadi akhirah alhamdulillah. Pak Sudin, apa nama kitabnya? Kitabnya Nasoihul Ibad ya. Tapi besok itu hari Rabu ya, kita bahas tafsir. Hari Rabu itu apa ya? Lupa saya. Pak Subagio alhamdulillah sampai selesai. Gimana Pak Bagio? Mudah-mudahan kangen dengan suara kita Pak Bagio ya. Masya Allah.
Kangen dengan ketawanya Pak Bagio. Mas Sabarsa sehat selalu, Kang Akung sehat selalu, Bu Win Hidayati hatur nuwun, rasanya sudah terobati. Masya Allah. Pak Yunurdin sehat selalu, Pak Azman sehat selalu, makasih banyak Pak Ustadz. Bu Nadia Akhira masih, oh begitu, masih nih Ustadz, Masya Allah, sabar Bu. Mungkin rada awet. Mudah-mudahan betul-betul menjadi pembersih. Alhamdulillah. Nok Muzna juga alhamdulillah sampai selesai. Gimana Nok Muzna, sehat selalu ya Nok ya. Mana fiti-fitinya Nok Muzna nih. Teh Mimin terima kasih. Alhamdulillah. Kang Akung Kamis tafsir. Oh gitu ya. Oh, Bu Mimi tafsirnya Kamis Jumat ya. Nah Jumatnya diganti Fathur Rabbani ya. Bu Teh Mimin jamnya jam 7 ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kemudian Pak Abdul Hamid syukron Pak Ustadz ilmunya, alhamdulillah Pak Abdul Hamid sehat selalu. Pak Diwaluyo matur nuwun sangat yai, mugi-mugi barokah ilmunya. Terima kasih Pak Mbah Sunan Kalibata. Kata Kang Dendo, Mbah Sunan Kalibata. Amin, mudah-mudahan Kang Pak Hadi Waluyo ya, Allah berikan keberkahan dari beliau, begitu kan? Kang Akung, Pak Hadi Waluyo, Makaryo, oh Makaryo ya, Masya Allah. Pak Adi udah Makaryo nih. Pak Ustadz Azari, terima kasih Pak Ustadz. Semoga bertemu. Amin, amin. Masya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Ustadz ya. Nok Muzna, Munadi akhirnya barangkali mulai Syawal jadwal. Mau ganti. Masya Allah. Mbak Fitriani juga hadir sampai selesai matur nuwun sangat ilmunya Yai. Ya. Terima kasih Mbak Fitriani, mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Utita Naya juga hadir sampai selesai. Kemudian Pak Diwaluyo, Kang Akung masih libur, belum ada panggilan. Oh begitu ya Mbah Sunan Kalibata Subhanallah, sang jawara kita yang tidak boleh dipotong rambutnya. Teh Mimin terima kasih. Kemudian siapa nih tadi? Mana di akhiran Nok Musna. Oh gitu Ji, siap Bumi. Lalulah terima kasih sampai selesai. Lalu Kang Denda Syukrun Nyai Kobil tuh Nok Musna. Teh Mimin Majalengka, love-nya merah. Aiku, apa bacanya? Aiwo. Aduh, saya bingung bacanya nih, Pak. Terima kasih Pak Ian, mudah-mudahan bisa tetap istiqomah Pak Tabroni. Alhamdulillah sehat selalu Pak Tab ya. Masya Allah. Opa Nipin, jazakallah khair Ustaz. Ya, Opa Nipin, mudah-mudahan sehat selalu Opa Nipin ya, mudah-mudahan istiqomah. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi besok. Pak Inurdin tetap semangat ya. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Masa Barsa tetap semangat. Mudah-mudahan Pak Hadi tetap semangat. Udah saya potong ya. Oh begitu. Ya nggak apa-apa. Masya Allah. Pak Saifuddin tafsir Jalalainnya. Oh, bukan Pak saya. Hari ini Nasoihul Ibad. Bu Hidayati amin. Mbak Uti tanya alhamdulillah nambah nuwun ilmunya yai. Sudah terobati Masya Allah. Sehat selalu ya. Mbak Uti tanya ya. Aiwo ada. Tem Mister, terima kasih Tem. Pak Barudin ada tadi nggak kebaca. Oh begitu. Siap Pak Barudin, sehat selalu Pak Barudin ya, mudah-mudahan sawitnya panen terus dan berkah rizkinya. Om Anissa terima kasih Om Anissa. Mat Yasin terima kasih Tem Mimin. Hari Selasa sampai Jumat Pak, siap. Kang Dendo Selasa sampai Jumat. Pak Barudin amin. Batara Guru, mudah-mudahan Batara Guru sehat. Ayo, kan saya bacanya susah ya. Siap, insya Allah kita tutup hari ini. Terima kasih, semoga besok dipertemukan lagi Allah. Salam buat Pak Muhammad ya. Pak Muhammad Malaysia, Pak Hamid, Ustadz Azari, beliau belum hadir, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Pak Haji Muhammad buat Pak Bahrudin. Apa ini? Amin buat Pak Bahrudin. Teh Mimin, Bapak kembar 5 Cirebon ya. Oh, Bapak kembar 5 Cirebon. Apa itu? Apa teh? Pamin 60 terima kasih Ustadz Ajari hadir Ustadz. Ya. Ya, untuk Pak Muhammad ya, mudah-mudahan Pak Muhammad sehat selalu dan besok mudah-mudahan bisa hadir. Oke.
Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung, Pak Haji Muhammad, Pak Barudin, ajak pulang ke Kerawang. Mister, semoga kesemangatan ini sampai pada pertemuan. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita tutup ya. Pak Barudin, Pak Haji Muhammad, kadang sekarang saya susah tidur Pak Haji. Waduh, kenapa nih Pak Barudin susah tidur nih? Time Iswer, salam. Om Anissa, waalaikumsalam. Oke ya, kita tutup. Insya Allah kita dipertemukan lagi besok. Pak Barudin, kenapa nggak bisa tidur nih Pak Barudin? Waduh, ini kenapa ini Pak Barudin nggak bisa tidur nih? Pak Haji Mamat, besok saya ke Banten, time is fair. Nah itu, monggo, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Masya Allah Pak Hadi Waluyo, Pak Barudin kebanyakan uang katanya. Amin. Kita tutup ya. Masya Allah.